Aku tidak pernah benar-benar ingat kapan ayah pergi. Yang aku ingat hanyalah suatu pagi ketika rumah terasa terlalu sunyi dan ibu duduk lama di depan jendela tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, ibu membesarkanku dan adikku sendirian, tanpa penjelasan, tanpa pamit. Ayah menghilang, meninggalkan dua anak kecil dan seorang perempuan yang harus belajar menjadi segalanya sekaligus. Aku adalah anak pertama. Sejak kecil aku tahu, hidup tidak akan ringan. Ketika anak-anak lain memikirkan mainan dan cita-cita, aku memikirkan beras, uang sekolah, dan bagaimana caranya agar adikku tidak berhenti belajar. Ibu bekerja apa saja yang bisa ia kerjakan di desa kecil kami. Aku pun ikut membantu. Setelah pulang sekolah, aku menyusul ibu, menjual hasil kebun, membantu tetangga, apa saja asal adikku bisa tetap duduk di bangku sekolah. Aku tidak pernah merasa berkorban. Saat itu semua terasa wajar. Aku hanya tahu satu hal, adikku harus punya masa depan yang lebih baik dariku. Aku rela berhenti sekolah lebih cepat. Aku rela lelah. Aku rela mimpi-mimpiku tertunda, asal adikku bisa terus melangkah. Tahun-tahun berlalu, adikku tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia melanjutkan sekolah ke kota, lalu ke universitas. Aku tetap tinggal di desa, menemani ibu yang semakin menua. Setiap kali ada kabar tentang kelulusan adikku, hatiku hangat. Rasanya seperti melihat hasil dari semua peluh yang tak pernah kami hitung. Adikku akhirnya menjadi orang sukses. Ia bekerja di kota besar. Ia menikah dengan perempuan dari keluarga berada. Hidupnya tampak sempurna. Dari kejauhan, aku ikut bahagia. Walau jarang pulang, walau jarang memberi kabar, aku selalu meyakinkan diri sendiri bahwa kesibukanlah yang membuatnya lupa, bukan hatinya. Sampai suatu hari, ibu jatuh sakit. Tubuhnya melemah cepat. Nafasnya sering tersendat. Dokter di kota kecil kami berkata bahwa waktunya mungkin tidak lama. Saat itu, aku tahu, aku harus pergi ke kota. Aku harus menemui adikku. Bukan untuk meminta uang, bukan untuk menyalahkan, hanya untuk memberitahukan bahwa ibu ingin melihatnya. Perjalanan ke kota terasa panjang. Aku membawa tubuh lelah, pakaian sederhana, dan harapan yang masih aku jaga. Namun yang menyambutku bukan pelukan, melainkan tatapan dingin. Istri adikku berdiri di depan rumah megah itu, menatapku seolah aku membawa masalah. Aku bahkan belum sempat menjelaskan apapun, ketika kata-kata penolakan itu jatuh satu persatu, tajam dan menyakitkan. Aku melihat adikku berdiri di belakangnya. Matanya ragu, bibirnya tak bersuara. Ia menunduk, seakan tak berani memilih. Aku menyebut nama ibu, menyebut sakitnya, menyebut waktu yang mungkin tidak banyak. Namun pintu itu tetap tertutup. Aku diusir, bukan oleh orang asing, tetapi oleh perempuan yang kini menjadi bagian dari hidup adikku. Sementara aku dan ibu tak lagi dianggap bagian dari masa depannya. Aku pulang ke desa sendirian. Langit sore tampak lebih berat dari biasanya. Di rumah kecil kami, ibu terbaring lemah. Aku menggenggam tangannya, menyampaikan bahwa aku sudah pergi, bahwa aku sudah berusaha. Ibu hanya tersenyum tipis. Tidak ada keluhan, tidak ada marah, hanya keheningan yang penuh makna. Di saat itulah aku mengerti bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan penghargaan, bahwa pengorbanan tidak selalu diingat, dan bahwa menjadi kuat kadang berarti menerima kenyataan pahit tanpa harus membencinya. Aku tetap anak pertama. Aku tetap perempuan yang tidak pernah pergi. Walau dunia berubah, aku dan ibu tetap di tempat kami berdiri sejak awal. Aku masih di sini, menemani ibu, menjaga rumah kecil kami, menyimpan cerita yang mungkin tidak akan pernah didengar oleh orang yang dulu kami perjuangkan. Sisanya, biarlah waktu dan hati yang menjawab.